Oke, baiklah ya. Untuk video kita kali ini, itu kita melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya itu mengenai penjadwalan CPU, ya. Nah, untuk video kali ini lanjutan dari penjadwalan CPU yang dimana di video sebelumnya itu sudah membahas mengenai penjadwalan CPU FGFS first come first serve, kemudian primitive shortest job first, dan non primitive shortest job first. Dalam algoritma penjadwalan tersebut, ya bagi kalian yang baru bergabung di dalam channel ini, ya silakan simak video sebelum kita yaitu penjadwalan CPU ya. Nah, dan kali ini untuk penjadwalan CPU lanjutannya dalam algoritma penjadwalan yang akan dibahas ini adalah algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Yuk, langsung saja kita ke video pembelajaran penjelasan dari algoritma penjadwalan round robin dan Higgs penalty ratio next. Baiklah ya, dalam video pembelajaran kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, langsung kita ke dalam video pembelajaran yang dimana pembahasan kita di sini telah mengenai penjadwalan CPU ya. Kita masih melanjutkan dari materi di dalam penjadwalan CPU sebelumnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ya ada pembahasan kita di sini adalah mengenai algoritma penjadwalan CPU ya. Nah, algoritma penjadwalan CPU ya ini sudah kita bahas di sebelumnya. Ada first come first serve, kemudian juga ada FCFS, kemudian juga ada ya primitive shortest job first-nya, kemudian ada non primitive shortest job first yang minggu yang lalu sudah kita bahas ini. Dan ya untuk pembahasan hari ini ya dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai round robin dan Higgs penalty ratio next. Nah, di dalam pembahasan penjadwalan round robin ini adalah pembahasan yang dimana algoritma penjadwalan yang diberikan oleh sistem operasi kepada CPU. Ya, adapun algoritma di sini yang diberikan oleh sistem operasi kepada CPU adalah merupakan algoritma yang dijalankan prosesnya itu berdasarkan dari yang namanya kuantum waktu. Ya. Nah, penjadwalan ini tanpa prioritas. Dengan secara bergantian ya si prosesor akan melayani prosesnya. Namun dalam proses yang dilakukan itu tadi tetap menyesuaikan dari proses kuantum waktunya. Apa itu kuantum waktu? Ini adalah sebuah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap prosesnya. Dan ini untuk pelayanan prosesnya harus tetap mengikuti dari kuantum waktu tersebut. Misalnya ada proses pertama yang sedang dilayani. Nah, di sini nanti dalam pelayanan prosesnya, jika menggunakan round robin di sini, misalnya proses pertama itu dengan memiliki lama prosesnya 5 milisecond. Maka di sini jika ada kuantum waktunya 2, ya, berarti yang ini dijalankan dalam pelayanan proses pertama, di dalam proses pertama tadi itu cukup 2 milisecond dulu. Ya, bukan berarti 2 milisecond ini dia langsung habis, tidak. Nah, ini dia akan dilanjutkan, ya akan dilanjutkan nanti setelah proses-proses setelahnya, dan misalnya tadi itu sudah dijalankan juga berdasarkan kuantum waktu tadi. Nah, jadi dalam proses pelayanannya perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Nah, itulah di dalam khususnya penjadwalan CPU dalam khususnya algoritma round robin ya. Nah, sebagai contoh seperti soal berikut ini. Oke, kan ya. Ada 5 buah proses, ada A, B, C, D, E. Ya, 5 buah proses ini sudah saya langsung urutkan ya. Sudah saya urutkan di sini. Yang di mana ya, proses A ada 0 dia datang. Nah, di sini A datang di 0 dan lama prosesnya itu ada 4 milisecond. Dan dilihat dalam soal ini untuk mencari average waiting time dan turnover time-nya, di sini kita menggunakan algoritma round robin.
Nah, artinya apa? Berarti di sini kita harus menjalankan prosesnya. Berarti di sini itu dengan berdasarkan kuantum waktu, ya. Dari soal yang sudah diberikan di dalam tadi, itu kuantum waktu yang dijalankan dalam setiap proses itu adalah 2 milisecond. Berarti ya, di dalam hal di sini akan ada jeda waktu ya untuk pelayanan proses yang berikutnya setelah 2 milisecond ya. Nah, misal contoh seperti ini. A jalan ya di 0 ya, berarti dia akan tiba duluan. Maka A dilayani ya kan ya. Setelah A dilayani dari 0 ya 1 2, maka di sini dia diabaikan, dia tetap mengabaikan, tidak memperhatikan apapun seperti algoritma sebelumnya ya. Nah, nanti dia tetap jalan dari 0 sesuai dengan kuantum waktunya, karena di sini lama prosesnya 4. Berarti dari 0 dia datang dan dia akan berjalan sebanyak kuantum waktu yaitu 2 milisecond 012. Nah, di sini sudah dijalankan 2, berarti untuk proses A itu masih memisahkan proses yaitu 2 milisecond. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang akan dijalankan adalah proses B ya. Proses B dijalankan dari mulai 1, tadi seharusnya dia sudah mulai di 1. Namun karena di dalam hadis ini tadi A dilayani terlebih dahulu, tidak sampai tuntas tapi dijalankan berdasarkan kuantum waktu. Berarti dari 0 dia melompat ke 2, berarti B-nya tadi itu akan mulai dilayani itu di 2 milisecond. Di 2 milisecond ya kuantum waktunya 2. Kebetulan saja di sini ya untuk lama proses dari B atau post time dari B itu 2, sehingga dia prosesnya langsung habis karena apa, kuantum waktu di sini diberikan adalah 2. Nah, itu ya. Itu ya dalam proses untuk algoritma penjadwalan round robin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih kurang paham dari apa yang dijelaskan tadi, silakan simak video sebelumnya. Round robin. Penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai, maka akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, seperti biasa kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Nah, setelah dijumlahkan, maka didapatlah lama proses keseluruhannya, yaitu 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri. Di proses 1 ini memiliki burst time 5. Proses 1 berjalan selama 5 milisecond. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 milisecond saja dan sisanya akan mengantri. Sisa dari P1 yaitu 3, karena burst time-nya 5 dan baru berjalan 2. Kemudian, proses P2 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Sisa pada P2 yaitu 1, karena burst time-nya 3 dan yang baru berjalan yaitu 2. Maka sisanya 1 yang mengantri untuk proses berikutnya. Kemudian, proses P5 berjalan sebanyak 2 milisecond karena kuantumnya 2 dan burst time pada P5 adalah 6. Maka sisanya yaitu 4 milisecond yang akan mengantri di proses berikutnya. Kemudian, proses P4 berjalan sebanyak 1 milisecond dan proses P4 akan langsung habis karena burst time-nya hanya 1 milisecond saja. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu start time pada P4 yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 7. Kemudian respon time pada P4 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan ST dikurang AT, jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Berikutnya, P3 berjalan sebanyak 2 ms. Berikutnya, P3 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri.
Berikutnya, proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Antrian pada P1 tinggal 1 untuk ke depan lagi. Antrian pada P1 tinggal satu yang mengantri untuk proses selanjutnya. Nah, berikutnya, proses P2 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund. Karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 milisekund, maka P2 sudah habis. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui startnya yaitu 2 karena dia dimulai dari 2, dan finisannya yaitu 12 karena berhenti di 12. Kemudian respon time pada P2 yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada 4 milisekund yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Ini berjalan 2 milisekund, sisanya akan mengantri lagi. Kemudian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada 5 milisekund yang mengantri, maka sisanya akan mengantri di berikutnya nanti. Kemudian, proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund dan proses P1 akan langsung habis. Nah, ini udah pas 5. Ini warna kuning, dasarnya 5, jadi dia berjalan 5 milisekund. Ini sudah habis P1-nya. Maka, kita dapat mengetahui start time pada P1 yaitu start time-nya 0 karena dia dimulai dari 0. Dan finisannya yaitu 17 karena ini 17. Kemudian respon time pada P1 yaitu 17 dikurang 0 sama dengan 17. Selanjutnya proses P5 akan berjalan lagi sebanyak 2 milisekund dan antrian proses P5 akan habis. Media proses P5 nya akan habis. Ini sudah pas time-nya 6, 2, 2, 2, maka sudah habis proses P5-nya. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya media 19. Maka respon time pada P5 yaitu 19 dikurang 2 sama dengan 17. Berikutnya, antrian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund dan antrian proses P3 akan langsung habis karena P3 tinggal terakhir. P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 7 dan finish time-nya yaitu 22. Maka respon time pada P3 yaitu 22 dikurang 4 sama dengan 18. Selanjutnya adalah mencari aspek waiting time dan turnaround time. Ini dia keterangannya. TI sama dengan jumlah semua respon time dan TR-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Maka TI sama dengan 17 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 4 ditambah 18, maka hasilnya 64. Dan TR-nya sama dengan 67 dibagi 5 sama dengan 13,4. Oke, gimana teman-teman dalam video simulasi tadi? Ya, mudah-mudahan video simulasi tadi itu bisa memberikan gambaran bagi teman-teman semuanya. Ya, bagaimana cara perjalanan dalam algoritma penjadwalan round robin. Next, lanjut berikutnya di sini ya, yaitu penjadwalan algoritma penjadwalan Haigis penalty ratio next. Haigis penalty ratio next ya. Dalam kata penjadwalannya, algoritma penjadwalannya sudah jelas bahwa dia akan memperhatikan rasio penalti yang tertinggi yang akan dijalankan selanjutnya. Pada umumnya ya, untuk penjadwalan ini itu dia menggunakan prinsip first in first out ya. Pada umumnya dia menggunakan prinsip first in first out. Namun dalam pada sini ya, untuk algoritma ini juga tetap memperhatikan rasio penalti ya teman-teman. Ya, seperti rasio penaltinya, bagaimana cara perhitungan dalam
khususnya rasio penalti tadi dalam Higgs penalti ratio next atau algoritma penjadwalan HPLN di sini. Nah, ini dia ya. Dicari terlebih dahulu waktu sia-sianya. Dari waktu sia-sia di sini didapatkan dari finish time itu dikurang arrival time. Berarti ini adalah sisi waktu. Ya, setelah itu baru dapat rasio penalti, yang dimana rasio penalti ini didapatkan dari sisi waktu tadi, ya waktu sia-sia tadi, sisi waktu sia-sia itu akan digabungkan dan dijumlahkan dengan lama proses dari proses tersebut, dan nanti akan dibandingkan dengan lama proses itu lagi. Ya, itu untuk mendapatkan namanya rasio penalti dari khususnya untuk Higgs penalti ratio next. Nah, jika sudah didapatkan dari keseluruhan proses, ya, nah di mana siapa yang mendapatkan rasio penalti yang tertinggi, maka inilah yang akan dilanjutkan. Tuh, ya, dalam proses untuk algoritma penjadwalan HPLN. Ini sebagai contoh seperti ini, ya. Nah, ini sama seperti tadi, dilayani terlebih dahulu adalah A. Oke. A diselesaikan sampai tuntas karena dia tetap menggunakan prinsip FIFO ya untuk proses pertamanya, first in first out, maka A dihabiskan sampai 4 milisecond. Berarti di sini ya sudah diketahui waktu finish time dari proses A, ya kita ketahui. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana perhitungan dalam algoritma penjadwalan HPLN, yuk silakan kalian simak video simulasi berikut. Penjadwalan prosesor HPLN, Higgs penalti ratio next. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek, ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antriannya. Langkah pertama, seperti biasa, kita jumlahkan dulu semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah kita jumlahkan, maka didapatlah lama keseluruhannya, yaitu 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 buah sesuai dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya, proses P1 akan berjalan karena P1 memiliki arrival time terkecil, yaitu 0. Di sini, P1 memiliki burst time 5, maka P1 akan berjalan dari 0 sampai dengan 5 milisecond. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 karena dia dimulai dari 0, dan finish time-nya yaitu 5 karena berhenti di 5. Kemudian, respon time pada P1 yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, lihat tabel berwarna biru di samping ini untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio penalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu dijalankan. Nah, kita lihat di sini, P1 telah berjalan dan berhenti di 5 milisecond, maka nilai 5 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 5, dan 1, 2, 3, 4 ini adalah nilai dari arrival time dari masing-masing proses. Kemudian kita kurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4, dan hasil 4 ini akan kita gunakan di penalti ratio. Ditambahkan dengan 3 yaitu burst time pada P2, dan dibagi dengan 3 burst time P2 juga. Nah, jadi hasilnya adalah 2,373. Nah, begitu juga dengan P5, sama caranya seperti P2 ini tadi. Nah, kita lihat di sini proses P4 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 3, maka P4 akan dijalankan dulu. Di sini P4 memiliki burst time yaitu 1, maka P4 berjalan selama 1 milisecond. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 5, dan finish time-nya yaitu 6. Maka respon time pada P4 yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, kita lihat tabel berwarna biru selanjutnya di samping ini untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Di sini, P1
dan P4 telah berjalan dan berhenti di 6 milisecond, maka nilai 6 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 6, dan nilai 1, 2, 3, 4 ini adalah arrival time pada masing-masing proses ini. Nah, kemudian kita kurangkan 6 dikurang 1 sama dengan 5, dan nilai 5 ini kita akan gunakan di rasio penalti. Kita tambahkan dengan burst time pada P2 dan dibagi dengan burst time pada P2 juga. Hasilnya adalah 2,67. Begitupun P5 dan P3 sama caranya seperti P2. Dan selanjutnya, setelah kita melihat di tabel rasio penalti ini, rasio penalti terbesar yaitu terdapat pada P2, maka P2 lah yang akan dijalankan. Nah, di sini P2 memiliki burst time 3, maka P2 akan dijalankan selama 3 milisecond. Nah, P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 6. Start time-nya 6, dan finish time-nya yaitu 9 karena berhenti di 9. Kemudian respon time pada P2 yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Nah, lihat kembali tabel buah berdiri selanjutnya untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Ini. Nah, di sini P1, P4, dan P2 telah berjalan dan berhenti di 9 milisecond, maka angka 9 ini, nilai 9 ini akan kita gunakan di sini. Ini dia 9, dan ini nilai 2 dan 4 ini adalah arrival time dari masing-masing proses ini. Nah, kita kurangkan 9 dikurang 2 sama dengan 7, maka nilai 7 ini akan kita gunakan di rasio penalti ini dan ditambahkan dengan burst time pada masing-masing proses. Di sini P5 memiliki burst time 6, maka 7 ditambah 6 dan dibagi dengan 6. 6 ini adalah burst time pada P5 juga. Nah, hasilnya adalah 2,17. Dan P3 begitu juga caranya seperti P5. Dan di sini kita lihat P5 memiliki rasio penalti terbesar yaitu 2,17, maka P5 akan dijalankan. Di sini P5 memiliki burst time 6, maka P5 akan dijalankan selama 6 milisecond. Nah, P5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 9 dan finish time-nya yaitu 15. Maka respon time pada P5 yaitu 13, karena 15 dikurang 2 sama dengan 13. Dan selanjutnya, karena proses P3 tinggal sendirian, tinggal terakhir, dan tidak ada perbandingan lagi, maka P3 akan langsung dijalankan. Di sini P3 memiliki burst time 7, maka P3 akan berjalan 7 milisecond dan akan langsung habis. Oke, penjadwalan prosesor HPRM selesai. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya yaitu 22. Maka respon time pada P3 yaitu 22 dikurang dengan 4 sama dengan 18. Nah, selanjutnya adalah mencari aspek waiting time dan turnaround time. Ini dia keterangannya, TI sama dengan jumlah semua respon time, dan TR-nya sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Nah, maka TI sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 3 ditambah 18, dan hasilnya adalah 47. Maka hasil 47 itu kita gunakan pada turnaround time, yaitu 47 dibagi dengan 5. 5 ini adalah banyaknya proses. Hasilnya adalah 9,4. Nah, Oke, baiklah. Bagaimana teman-teman semuanya? Ya, dari penyajian kita di dalam video pembelajaran dalam lanjutan penjadwalan CPU, algoritma penjadwalan. Ya, yang dimana dalam video kali ini adalah algoritma penjadwalan CPU tentang algoritma round robin dan H9 X. Nah, oke, bagi teman-teman yang bisa memahami dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, silakan dipelajari kembali ya. Itu jadi kesimpulannya di dalam penjadwalan CPU ya,
Ya, dalam hal di sini sistem operasi tidak serta-merta langsung melayani proses yang minta dilayani dan langsung melepaskan resource yang nantinya akan dialokasikan ke dalam proses tersebut. Tidak seperti itu. Namun dalam hal di sini ya ada proses penjadwalan yang dilakukan. Nah, algoritma penjadwalan yang sudah ditentukan, maka di sini untuk pastinya adalah pembagian waktu yang adil yang dilakukan. Nah, bagi teman-teman semuanya yang sudah membahas di video kita sebelumnya dan di pembahasan video kita kali ini yang sudah menyimak ya silakan, mungkin kalian sudah bisa menentukan mana penjadwalan algoritma yang menurut kriteria yang baik dalam penjadwalan ya, apakah FCFS atau primitive shortest jobless atau non primitive shortest jobless ya, ataukah itu round robin atau mungkin HX X. Nah, di next video, di video pembelajaran yang berikutnya ya kita akan mengulas bagaimana atau metode apa untuk pengevaluasian dari penjadwalan. Saya undur diri, sampai bertemu kembali di video kita selanjutnya ya. Dan jangan lupa jika kalian menyukai video kita ya silahkan di like, dan jangan lupa bagi yang baru bergabung dan belum mensubscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Ya, kita bertemu kembali di video selanjutnya. Saya Wijaya di Info Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.